Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga kita tetap baik atas pimpinan tangan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menopang hidup kami, sehingga kami ada saat ini semuanya itu karena kebaikan dan kasih anugerah-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mengajar kami untuk menghargai bahwa Yesus telah menjadi berkat untuk kedamaian di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga 22. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini: dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tidak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah bangsa-bangsa diperdamaikan dalam Kristus. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, di mana bangsa Israel merupakan suatu tanda perjanjian yang kuat di antara Tuhan dengan manusia. Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang sangat dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mengasihi bangsa ini. Melalui keunikan yang diberikan oleh Tuhan ini, maka bangsa Israel ataupun Yahudi mula berbangga dan menganggap bahwa mereka lebih kudus berbanding dengan bangsa yang lain, sehingga bangsa Israel menganggap bangsa lain sebagai najis. Dalam penulisan Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus, Paulus coba menjelaskan bahwa perdamaian, pengampunan, dan keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan setakat ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Melalui pembacaan teks kita sebentar tadi, kita belajar bagaimana bangsa-bangsa telah diperdamaikan di dalam Kristus dengan cara yang pertama, didekatkan oleh darah Yesus Kristus. Walaupun pada mulanya semua bangsa Israel hanya mereka
yang menjadi umat pilihan Tuhan dan berhak atas janji-janji Tuhan. Namun, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, hubungan kita dengan Tuhan telah diperbaharui dan mengalami pencurahan perdamaian. Dan melalui darah Yesus Kristus itu telah mendekatkan kita dari jarak yang jauh selama itu. Darah Yesus menjadi jalan perdamaian yang dicurahkan bagi semua bangsa-bangsa, sehingga kita tidak mendapat hukuman, tetapi kita turut sama menjadi umat yang dikasihi Tuhan dan berhak ke atas janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang besar telah memperlayakan kita dan mengubah status kita menjadi anak-anak-Nya yang berharga di matanya Tuhan. Amin. Yang kedua, Kristus jalan perdamaian bagi bangsa-bangsa. Pada mulanya bangsa Israel hidup dalam menganggap bangsa lain sebagai najis dan mereka tidak bergaul sama sekali dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga banyak bangsa-bangsa yang mengalami penghinaan, kelukaan, dan sakit hati. Namun, melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia, Yesus telah memecahkan tembok tradisi dan Yesus mula bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Yesus menunjukkan belas kasihan, kepedulian, dan pelayanan kasih bagi bangsa-bangsa yang lain sehingga banyak suku bangsa merasa dihargai, dikasihi, dan menjadi pengikut Yesus. Yesus melayani orang-orang berdosa sehingga mereka bertobat dan memulakan hidup yang baru. Yesus memperlihatkan keadilan dan cinta kasih-Nya kepada semua bangsa-bangsa. Melalui pelayanan Yesus, Dia telah menjadi jalan perdamaian bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Karena ternyata pengampunan, pemulihan, berkat, dan keselamatan itu adalah milik semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus dan bukan hanya milik satu bangsa saja. Ini telah membuka mata rohani dan hati rohani orang-orang Israel sehingga mereka mula bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga pada masa kini juga kita dapat melihat bangsa Israel berkembang maju menjadi bangsa yang dihormati, disegani, dan mereka juga tetap memiliki kepedulian dan kasih terhadap bangsa-bangsa yang lain karena Yesus telah menjadi jalan perdamaian bagi kita semua. Haleluya. Yang ketiga, Yesus menjadi dasar di dalam kesatuan bangsa-bangsa. Bagi bangsa Israel, Bait suci adalah tempat yang paling suci menurut mereka, dan bagi bangsa Samaria pula mereka menyembah Tuhan di atas gunung. Namun Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Allah mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran." Yesus mau agar bangsa-bangsa tidak memandang hal-hal yang lahiriah semata-mata sebagai yang terutama, tetapi tidak ada kasih. Yesus mau kita memiliki kasih, dan Yesus mau setiap daripada bangsa-bangsa menjadikan Yesus sebagai dasar dalam kesatuan kehidupan kita. Walaupun berlainan budaya, bahasa, dan latar belakang, Yesus adalah kunci perdamaian bagi bangsa-bangsa. Orang yang memiliki Yesus dalam hatinya akan dapat mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, memberkati orang lain, melakukan kebaikan bagi bangsa-bangsa, bahkan hidup di dalam perdamaian bagi semua orang. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdamai dengan bangsa-bangsa yang lain, mengasihi bangsa-bangsa yang lain, sebagaimana Yesus mengasihi dan menjadi jalan damai untuk kita semua. Amin.
karena Yesus telah berkorban dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib agar kita didekatkan dengan dirinya. Yesus telah berkorban menjadi jalan perdamaian bagi bangsa-bangsa, dan Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai dasar bagi kesatuan untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bagi kemuliaan namanya. Jika kita menghargai pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi sesama kita, maka marilah kita saling menghormati, mengasihi, berdamai, dan menghargai bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita. Mulakan memberkati suku kaum Cina, mulakan memberkati suku kaum Rungus, Dusun, dan sebagainya. Karena apabila kita memberkati orang lain, berkat Tuhan akan ada untuk diri kita, untuk keluarga, jemaat, dan bangsa kita juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Yesus telah menjadi jalan perdamaian untuk bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Walaupun pada mulanya kami mungkin tidak berhak menerima janji, kami tidak berhak menjadi anak-anak Tuhan, tapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, kami juga berhak mendapat perdamaian, mendapat pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal akan kami raih. Bapa di surga, biarlah kami memiliki kasih terhadap sesama kami, sehingga kami dapat berdamai di antara satu sama lain, belajar untuk memberkati bangsa lain, belajar untuk menghormati bangsa lain, dan belajar untuk mendoakan bangsa lain. Karena semua bangsa di dunia ini, semuanya adalah ciptaan-Mu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan iman kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan hidup kami, supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kami menyerahkan masa depan kami, cita-cita kami, impian kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berdamaikanlah kami, pulihkanlah kami, selamatkanlah kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan pribadi kami, keluarga kami, jemaat Allah yang lain, dan bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Fliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.